Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan belajar ekonomi bersama saya, Yani Mulyani SPD dari SMA Negeri 1 Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Materi yang akan disampaikan dalam video ini adalah permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Diperuntukkan bagi siswa SMA atau MA kelas 11 semester ganjil. Untuk memulainya, marilah kita melihat video berikut. Kita lihat yuk. Selamat menyaksikan. Untuk mengatasi pengangguran di berbagai daerah di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakertrans melalui Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Ditjen Bina Penta memprioritaskan program padat karya yang terangkum dalam pilar gerakan aksi perluasan kesempatan kerja. Program padat karya produktif dan padat karya infrastruktur tujuan utamanya memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setengah penganggur dan pencari nafkah utama keluarga yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Musim kemarau yang berkepanjangan misalnya, mengakibatkan masyarakat di suatu wilayah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya. Kalau hal ini dibiarkan, maka akan muncul pengangguran massal yang mengakibatkan berbagai kerentanan sosial oleh karena adanya pengangguran. Padat karya merupakan salah satu program Kementerian Tenaga Kerja yang sangat familiar sejak dari dahulu sampai saat ini yang dikenal oleh masyarakat dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Jenis-jenis usaha pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan padat karya produktif lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat pemberdayaan masyarakat melalui potensi ekonomi produktif dan berkelanjutan. Selama ini, usaha pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan meliputi sektor pertanian pangan dan hortikultura, sektor peternakan dan perikanan, seperti peternakan sapi, kambing, unggas, dan budidaya ikan lele, nila, gurame. Sektor industri kecil seperti pembuatan batako, batu bata, dan keramik, juga olahan makanan kecil. Untuk menunjang suksesnya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal. Bagaimana Ananda? Sudah melihat videonya? Ya, dalam video tersebut bahwa pengangguran yang ada di Indonesia harus ditangani oleh pemerintah. Salah satu caranya melalui program padat karya yang produktif dan padat karya infrastruktur. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setengah menganggur dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adakah kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar. Ananda benar. Bahwa hubungannya di sini pemerintah melakukan perluasan lapangan kerja agar tidak terjadi pengangguran massal yang akan mengakibatkan dampak terhadap pembangunan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah 1. Mendeskripsikan ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis tenaga kerja. Yang akan kita bahas pada pembelajaran yang pertama yaitu mengenai
definisi ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Definisi ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, yaitu angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap dan mampu, berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan keahlian atau kemampuannya. Tenaga kerja ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kita bahas satu persatu. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau melalui pendidikan formal dan non-formal. Contohnya, ada yang menjadi dokter, guru, insinyur, arsitektur, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya, sopir, pelayan toko, tukang masak atau chef, atau montir. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya buruh angkut, tukang beca, pembantu, dan lain-lain. Baik, kita akan lanjut ke tenaga kerja bagian kedua, yaitu berdasarkan hubungannya dengan produk. Tenaga kerja ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di perusahaan yang segera langsung terlibat pada proses produksi. Salah satu contohnya adalah karyawan bagian produksi, atau bisa contohnya adalah chef, gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua, tenaga kerja yang tidak langsung, yaitu tenaga kerja ini di pabriknya itu tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Contohnya adalah tenaga kerja bagian pemasaran atau marketing. Bagaimana Ananda? Sudah paham? Baik, Ananda yang saya banggakan, demikian pembahasan ketenagakerjaan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. Ada satu kata mutiara. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan orang yang muda agar mampu mendidik dirinya sendiri sepanjang hidupnya. R. Maynard Hutchins. Sampai jumpa anak-anakku.
Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.